Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan 11 pertanyaan menohok kepada Menteri Presiden Jokowi yang hadir menjadi saksi di sidang perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden atau sengketa hasil Pilpres di MK. Adapun menteri tersebut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Berdasarkan catatan, setidaknya ada 3 pertanyaan menohok yang diajukan oleh para hakim MK tersebut. Salah satunya saat Hakim MK Saldi Isra mengajukan pertanyaan soal seringnya kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah. Saldi bahkan sempat menunjukkan kertas berisi tabel dan peta dari 2 permohonan sengketa Pilpres yang sampai kepada MK. Permohonan tersebut datang dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Adapun tabel yang ditunjukkan Saldi mencantumkan daftar perjalanan Jokowi membagikan bantuan sosial atau bansos. Saldi menyebut dalil dalam 2 permohonan tersebut banyak bertumbuh pada pergerakan Jokowi yang mencantumkan list perjalanan presiden. Ini karena 2 permohonan ini lebih banyak bergeraknya ke presiden ini sebetulnya. Apa sih kira-kira yang jadi pertimbangan presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak kunjungannya dibandingkan ke tempat lain? Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya. Nah, kalau ini kami bisa dibantu menjelaskannya, itu akan lebih mudah kami apakah yang didalilkan pemohon itu bisa dibenarkan atau tidak. Mengenai Bapak Presiden, jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi-bagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan itu tidak hanya 1 titik, bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis sekarang ini sudah tuntas. Beliau betul-betul wanti-wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak. Karena sekarang ini kalau beliau berkunjung, pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain. Jadi biasanya lebih dari 5 titik. Menurut saya, kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh Presiden, kemungkinan besar di situ banyak proyek, malahan proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu. Saldi menuturkan jika para menteri yang hadir bisa menjelaskan, hakim akan lebih mudah mengambil keputusan terhadap dalil pemohon. Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan presiden itu yang dari mana saja? Pertanyaan Saldi ini dijawab oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Menurut Muhadjir, saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi tidak hanya berkunjung ke 1 titik. Ia berkunjung pasti meresmikan program-program strategisnya bersamaan dengan mengecek keadaan bansos, mengecek yang lain, jadi biasanya lebih dari 5 titik. Terlebih, Muhadjir juga menyebut saat ini adalah tahun terakhir kepemimpinan Jokowi dan dia ingin memastikan bahwa proyek strategi saat ini sudah tuntas dan tidak ada proyek yang mangkrak. Kalau ada daerah sering dikunjungi oleh Jokowi, kemungkinan besar di situ banyak proyek. Sementara Hakim MK Daniel Yusmik menyoroti peran Menteri Sosial Risma dalam penyaluran bansos. Ia mempertanyakan Risma perannya sangat minim, ada apa? Daniel lalu menanyakan apakah peran ini berhubungan dengan rapat kerja bersama DPR. Hakim MK Arief Hidayat pun menanyakan pertanyaan serupa, tapi lebih tertuju pada bantuan pangan beras bukan berasal dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Terkait dengan bantuan pangan beras dilakukan bukan oleh Kemensos. Dengan tegas Risma lalu menjawab pertanyaan Arief, bukan. Arief kemudian bertanya kembali, apakah bantuan pangan beras tidak disalurkan Kemensos sejak lama atau hanya pada 2023? Risma tegas menjawab, sejak menjabat sebagai menteri sudah tidak. Ia sudah tidak menyalurkan dalam bentuk barang. Mantan wali kota Surabaya itu menjelaskan, bansos di Kementerian Sosial berbentuk cash transfer, sehingga tidak ada yang berbentuk barang atau natura. Jadi semua transfer langsung ke rekening penerima manfaat 100%, kecuali respon kasus, ada yang sakit, ada yang disabilitas bantuan, dan dia belum menerima bantuan sama sekali. Dari Bappenas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Sebelum Ibu jadi Menteri Sosial, apakah sudah ada program bantuan
pangan beras? Ada Bapak. Waktu itu yang menyalurkan siapa? Dulu Kementerian Sosial Bapak. Oke, terus habis setelah Ibu jadi menteri digeser ke kepala Badan Bukan Pangan Nasional. Bapak. Mungkin Gimana? saya perlu jelaskan. Ya, itu perlu dijelaskan supaya clear. Jadi begini Pak, waktu itu sebetulnya diberikan kepada Kemensos. Tapi saat itu karena ada temuan BPK, nanti kami bisa sebutkan, yang tahun 2020 ada temuan BPK bahwa ada dispute harga karena kita menggunakan harga CBP. Kemensos menggunakan harga CBP. Tapi kemudian saya tidak tahu di lapangannya. Saya menerima temuan. Akhirnya saya sampaikan, kenapa BPK nanyakan, kenapa milih harga CBP, kenapa bukan HET? Itu yang saya tawar saat itu. Kenapa kalau saya menggunakan HET atau harga pasar, saya mau dan tidak ada biaya bungkus. Kemudian ternyata nggak bisa, harus menggunakan dana CBP. Akhirnya kami pun tidak mau karena saya juga khawatir ada temuan. Ketiga, Hakim MK Arief Hidayat juga menyoroti kenaikan suara Partai Golkar di sidang sengketa Pilpres 2024. Erlangga Hartarto yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar hadir dalam sidang yang digelar MK. Arief lebih dulu menyoroti kenaikan suara Golkar pada pemilu 2024. Ia mengatakan dalil kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud adalah adanya cawe-cawe Presiden Jokowi, salah satunya lewat pembagian bansos. Dari berbagai diskusi dalam persidangan, bansos itu lebih berkaitan dengan elektoral pada pileg. Arief kemudian meminta Erlangga untuk memberikan penjelasan, sebab menurutnya Erlangga adalah pimpinan Golkar. Erlangga menanggapi pertanyaan hakim mengenai hubungan kenaikan suara partainya dengan bansos. Erlangga mulanya mengatakan bahwa ia hadir di sidang sengketa hasil Pilpres adalah sebagai Menko Perekonomian. Ia memohon agar tidak menjawab pertanyaan tersebut. Meskipun begitu, Erlangga memastikan satu hal, yakni tidak ada bansos yang berasal dari Partai Golkar. Elektoral pada pileg legislatif. Nah, ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa Jadi yang partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah, ini yang mungkin nanti bisa direspon, ya. Silakan. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama, saya hadir ini undangan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa bansos itu bungkusannya nggak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya nggak tahu.